Dan kemarin yang menggunakan kitab-kitab orang Syiah itu siapa? Imaduddin. Imaduddin juga menggunakan kitab Syiah, kemudian menggunakan narasi-narasi dari Salafi Wahabi. Kemudian kalau orang NU itu tidak menggunakan kitab-kitab Syiah. Ya kamu kitabnya orang-orang Syiah semua. Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu jelas apa yang dikatakan oleh Gus Wafi ini. Beliau mengatakan yang pertama bahwa Kiai Imad itu menggunakan kitab-kitab Syiah ketika membatalkan nasab Bani Alawi. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa orang-orang NU itu tidak akan menggunakan kitab-kitab dari ulama-ulama Syiah. Yang menjadi pertanyaan di sini, kitab ulama Syiah yang manakah yang digunakan oleh Kiai Imad seperti yang dikatakan oleh Gus Wafi ini? Oke, next. Referensi yang digunakan oleh Kiai Imad berarti kan Al-Muqibun. Al-Muqibun itu ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Aduh, berhenti jantungku. Tak bisa percaya. Kitab yang salah satu metodenya dipakai oleh Imaduddin ini adalah kitab Al-Muqibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Aduh, berhenti jantungku. Tak bisa percaya. Dari perkataan-perkataan Gus Wafi ini, kita dapat mengetahui bahwa beliau Gus Wafi mengatakan bahwa Kiai Imad menjadikan kitab Al-Muqibun karangan Mahdi Ar-Rajai sebagai sumber referensinya ketika membatalkan nasab Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadikan metode isbat nasab dari Mahdi Ar-Rajai sebagai metode isbat nasabnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah betul apa yang dikatakan oleh Gus Wafi ini bahwa Kiai Imad menjadikan kitab Al-Muqibun karangan Mahdi Ar-Rajai itu sebagai sumber referensinya? Dan apakah betul bahwa metode isbat nasab Mahdi Ar-Rajai itu dijadikan oleh Kiai Imad sebagai metode isbat nasabnya? Dan yang kedua, dapatkah Gus Wafi menunjukkan bukti-bukti apa yang telah ia katakan bahwa Kiai Imad menjadikan kitab Al-Muqibun sebagai sumber referensinya? Dan dapatkah Gus Wafi menunjukkan bukti bahwa Kiai Imad menjadikan metode isbat nasab Mahdi Ar-Rajai sebagai metode isbat nasabnya? Saya tunggu Gus Wafi ataupun muhibin yang lainnya agar dapat membuktikan kebenaran apa yang telah dikatakan oleh Gus Wafi ini, bahwa Kiai Imad menjadikan kitab Al-Muqibun sebagai sumber referensinya ketika membatalkan nasab Bani Alawi sampai Dajjal keluar 2 kali kan? Sekali lagi saya tanyakan, jika memang betul apa yang dikatakan oleh Gus Wafi ini, dapatkah Gus Wafi menunjukkan bukti kebenaran apa yang telah
Anda katakan bahwa Kiai Imad menjadikan kitab Al-Muqibun karangan Mahdi Ar-Raja itu sebagai sumber referensinya untuk membatalkan nasab Bani Alawi sebagaimana yang Anda katakan. Saya tunggu. Sampai Dajjal keluar 2 kali gak ada. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali untuk Anda, wahai Gus Wafi, untuk membuktikan kebenaran atas apa yang Anda katakan ini. Oke, saya tunggu. Sampai Dajjal keluar 2 kali gak ada. Kaifiyatu isbatin nasab, cara penetapan nasab yang disampaikan oleh para ulama ada 4. Siapakah gerangan ulama yang Anda maksud itu, wahai engkau Gus Wafi? Guru saya, Kiai Haji Idrus Romli. Makanya para ulama dalam kaifiyatu isbatin nasab. Ulama NU yang manakah yang Anda maksud, wahai engkau Gus Wafi? Guru saya, Kiai Haji Idrus Romli. Adiknya. Kakaknya. Wahai engkau Gus Wafi, tentu saja ulama-ulama nasab atau kitab-kitab nasab yang Anda maksud itu, ketika Anda mengatakan kaifiyah isbat nasab dari para ulama-ulama itu adalah ulama-ulama nasab dari NU ataupun kitab-kitab nasab ulama-ulama NU atau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Anda mengatakan bahwa orang-orang NU itu tidak akan memakai kitab-kitab orang-orang Syiah. Kemudian kalau orang NU itu ulama Ahlus Sunnah yang kita pakai. Kemudian kalau orang NU itu tidak menggunakan kitab-kitab Syiah. Gus Wafi, begitu jelas dari perkataan Anda ini, begitu jelas Anda mengatakan bahwa orang-orang NU itu menggunakan kitab-kitab ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga orang-orang NU itu tidak akan menggunakan kitab-kitab orang-orang Syiah. Tetapi apakah betul apa yang Anda katakan ini? Silakan Anda buktikan sendiri dari perkataan-perkataan Anda ini, apakah betul apa yang Anda katakan ini, bahwa orang-orang NU itu tidak akan menggunakan kitab-kitab ulama-ulama Syiah. Kita lihat buktinya. Apakah benar apa yang Anda katakan itu, wahai engkau Gus Wafi? Suara kodok, teot teot teot. Tapi kaifiyatu isbatin nasab, cara penetapan nasab yang disampaikan oleh para ulama ada 4. 1. Ayyura khattun nasabah mauthukun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. 2. Ada bayyinah syar'iyyah. 3. Pengakuan seorang ayah. 4. Syuhrah wal istifad. Gus Wafi, apakah kaifiyah isbat nasab yang Anda katakan ini merupakan isbat nasab yang telah dikatakan oleh ulama-ulama nasab dari kalangan ulama-ulama NU ataupun ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Cekidot. Makanya para ulama dalam kaifiyatu isbatin nasab, contohnya adalah kitab Al-Muqibun yang ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Cara penetapan nasab itu kan ada 4. Kalau kita mau menggunakan Ibun Al-Muqibun itu ditulis oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Di sana kan ada 4. Gus Wafi, kitab Al-Muqibun yang Anda sebutkan itu, yang dikarang oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai itu merupakan kitab-kitab Syiah, merupakan kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Syiah, bukan kitab-kitab karangan para ulama Ahlus Sunnah, apalagi kitab karangan ulama-ulama nasab dari kalangan ulama-ulama NU, apalagi kitab karangan Kiai Haji Idrus Romli. Gus Wafi, di mana-mana
kitab Al-Muqibun yang dikarang oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai ini Anda jadikan sebagai referensimu untuk mengisbat keabsahan nasab Bani Alawi itu. Bukan Kiai Imad yang menjadikan kitab Al-Muqibun karangan Syekh Mahdi Ar-Rajai ini sebagai sumber referensinya sebagaimana yang Anda katakan. Contohnya, أيرى خط النسابة موثوق به يعرف خطه ويتحققه أو أيرى خط النسابة موثوق به يعرف خطه ويتحققه أيرى خط النسابة موثوق به يعرف خطه ويتحققه. Begitu jelas Gus Wafi, Anda sendirilah yang menjadikan kitab Al-Muqibun karangan Syekh Mahdi Ar-Rajai itu sebagai sumber referensimu untuk mengisbat nasab Bani Alawi, bukan Kiai Imad seperti yang Anda katakan itu. Dan dengan begitu liciknya engkau memutarbalikan fakta, seolah-olah Kiai Imadlah yang menjadikan kitab Al-Muqibun karangan Syekh Mahdi Ar-Rajai itu sebagai sumber referensinya, tetapi sesungguhnya engkau sendirilah yang menjadikan kitab Al-Muqibun karangan Syekh Mahdi Ar-Rajai itu sebagai sumber referensimu yang engkau katakan di mana-mana. Gus Wafi, Anda sendirilah yang sedang berdusta, yang sedang menfitnah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dengan mengatakan sesuatu yang sebenarnya Anda sendirilah yang melakukan hal itu, di mana Anda sendiri yang menjadikan kitab-kitab ulama-ulama Syiah untuk mengisbat nasab Bani Alawi. Akhir kata, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Sepandai-pandai menyimpan sebuah bangkai, suatu saat akan tercium juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.